Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bang? Tentang postural drainase. Jadi postural drainage ini ataupun juga cara bagaimana mengalirkan sputum ataupun dahak yang di bagian paru-paru kita supaya dapat keluar. Ini adalah salah satu cara fisioterapi yang bisa membantu untuk menghindari menumpuknya sputum ya Bang ya, yang mengakibatkan bisa menjadi bunyi mengi ataupun juga mengakibatkan kesulitan bernapas. Jadi untuk teman-teman yang di masa pandemi ini, pada saat ini kita mengetahui salah satu gejala dari COVID ataupun juga virus yang saat ini sedang kita lawan itu adalah ditandai dengan batuk. Di mana batuk yang bisa kita rasakan itu selain batuk kering bisa juga dicirikan ataupun diidentifikasikan dengan sifat seperti batuk berdahak ya Bang ya, dengan cairan, jadi ada sputum. Jadi untuk teman-teman untuk yang sedang isolasi mandiri di rumah ataupun juga yang sedang di rumah sakit, berikut adalah latihan-latihan yang bisa teman-teman lakukan untuk mengalirkan sputum ataupun dahak secara mandiri. Jadi secara mandiri bisa juga kita mengalirkan ataupun juga membantu mengeluarkan sputum atau dahak itu biar supaya tidak menumpuk. Ya, jadi di sini Abang ini akan menjadi model bagaimana nanti memperagakannya. Kita akan lihat saja. Yuk, boleh silakan duduk. Jadi untuk gerakan pertama kita boleh melakukan gerakan postural drainage untuk bagian lobus bagian atas paru ya. Jadi gerakannya itu kita tidak memiliki gerakan, hanya saja kita agak naik dikit loh, memposisikan badan kita kurang lebih sekitar 45 derajat ya teman-teman. Jadi apabila kurang tinggi, ini boleh kita bantu dengan bantal, kita ganjal seperti ini. Nah, posisi seperti ini kita boleh biarkan selama sekitar 1-2 menit. Ditambah kita melakukan latihan pernapasan, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan seperti meniup lilin. Pelan-pelan. Nah, posisi ini kita biarkan selama 1-2 menit. Kemudian apabila ini posisi sudah selesai, berikutnya posisi yang kedua kita boleh lakukan dengan cara seperti ini. Yuk, jadi kita mau. Nah, jadi miring seperti ini kita boleh membantu mengalirkan dahak ataupun sputum ya, yang di bagian atas ini supaya turun ke bagian bronkus. Jadi pada posisi seperti ini kita membiarkan ataupun juga mengistirahatkan selama 1-2 menit seperti posisi yang pertama tadi. Nah, pada posisi seperti ini kita boleh melakukan latihan pernapasan juga. 1, tarik nafasnya Bang. 2, buang nafasnya. Sip. Jadi untuk tambahan gerakannya teman-teman, kita boleh melakukan gerakan tangan seperti ini. Jadi supaya mobilisasi di torak ini lebih maksimal dia menarik nafasnya ya. Jadi posisi seperti ini boleh juga kita lakukan, tarik nafas dan buang nafas ditambah dengan tangan yang kita angkat. Oke, gerakan berikutnya kita boleh miring ke sisi yang sebaliknya. Yuk, miring kemari. Sama juga posisi ini boleh ditahan 1-2 menit. Oke. Ditambah dengan latihan pernapasan. Apabila sudah 1-2 menit, posisi mandiri yang terakhir yang boleh kita lakukan adalah posisi bungkuk. Jadi penderita kita isyaratkan untuk duduk. Nah, boleh di sini Bang. Duduk seperti ini, kemudian bungkuk ke depan. Pada saat bungkuk, bantal boleh diberikan sebagai bantuan untuk menopang. Kemudian ditahan 1-2 menit. Oke, apabila sudah seperti ini, ya silakan kemari Bang. Kemari. Penderita ataupun pasien dihimbau untuk melatih pernapasannya dengan cara menarik nafas pada posisi gerakan tangan ke atas seperti ini. Yuk, tangannya diangkat. Kemudian tarik nafasnya. Buang pelan-pelan. Tarik nafasnya. Buang pelan-pelan. Kemudian tarik nafasnya, tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, turunkan.
tangannya. Jadi latihan pernapasan seperti itu boleh kita lakukan dengan cara menahan napas supaya apa? Supaya kapasitas paru kita mengembang. Karena kebanyakan orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan, kalau hanya kita ajarkan pernapasan cuman tarik napas, buang napas saja, belum tentu parunya itu mengembang dengan sempurna. Dan cara yang paling efektif itu kita boleh menahan seperti ini. Tarik napas panjang, tahan napas supaya paru-paru itu dapat mengembang dan menahannya. Kemudian kita buang napas. Jadi mulai dari 5 detik, 10 detik sampai 15 detik. Nah, untuk teman-teman itu ialah latihan-latihan postural drainage ataupun juga latihan pernapasan yang bisa dilakukan secara mandiri. Dan yang terakhir, latihan batuk efektif untuk mengeluarkan sputum atau membantu mengeluarkan dahak yang masih susah keluar. Jadi caranya itu kita tarik napas panjang, kemudian batukkan 2 kali. Batukkan 2 kali, kemudian tarik napas lagi, batukkan 3 kali. Nah, ini diulangi berulang-ulang. Jadi batuknya itu jangan cuman sekali, ya. Jadi ada iramanya, tarik napas, batuk 2 kali. Yep. Batuk 2 kali. Oke, tarik napas lagi. Batuk 3 kali. Semakin dalam Anda menarik napas, semakin besar juga potensi untuk mengeluarkan dahaknya karena dibantu oleh udara yang dari paru-paru dikeluarkan. Jadi untuk teman-teman, itulah kurang lebih teknik pernapasan ataupun latihan yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk teman-teman yang diisolasi di rumah sakit ataupun yang di rumah. Untuk tambahannya ada Bang? Untuk masalah pernapasan ini ya, ini kan rentan terhadap pasien lansia gitu. Jadi kepada keluarga ataupun pengasuh ya yang merawat, nah coba praktekkan latihan yang kami berikan ini gunanya untuk memperbaiki atau menyembuhkan pasien kita yang bed rest atau tidak baring gitu ya, baik sadar maupun tidak sadar gitu kan. Jadi latihan itu sangat bermanfaat untuk penyembuhan pasien yang mengalami gangguan terutama di pernapasan ataupun paru-paru. Jadi kedua, sesering mungkin itu dilakukan dan lakukan juga sekali-sekali bawa pasien itu keluar rumah agar udara itu berganti supaya satu kan kalau di luar kan ada matahari nih. Ya. Matahari ini sangat efektif ke badan kita. Jadi peredaran darah itu biar kembali lancar gitu. Misalnya pasien yang sadar tapi tidak bisa berjalan atau karena lemah gitu ya, biasa itu usia-usia lansia. Jadi ataupun yang susah berjalan gitu Bang. Jadi itu sangat perlu gitu. Memang karena kalau hanya tidak baring, hanya dilatih aja, kalau tanpa diberi stimulasi cahaya matahari itu kurang komplit gitu Bang. Jadi harus komplit kita biar dia ada rangsangan dari luar baru tambah latihan exercise-nya gitu Bang. Dan jadi khususnya nih Bang, karena kita ini masih dalam suasana Covid gitu ya. Nah, kalau masalah suasana Covid ini pertama harus steril dulu. Jadi pergunakanlah APD sebaik mungkin, masker, sarung tangan. Jadi kan biasa pasien-pasien ini kan pasti ada sputumnya gitu Bang. Ya. Nah, sputum di paru kiri ataupun kanan atau dua-dua gitu. Jadi pakailah APD, pakailah sarung tangan yang steril lah. Jadi untuk melatih pasien kita karena kita harus menjaga kita yang sehat ini perlu menjaga diri kita agar tidak terkontaminasi dari pasien kita karena kita nggak tahu apakah dia sakitnya ini menular atau enggak kan gitu, atau ada penyakit penyerta yang lainnya gitu yang bisa menyebabkan penularan infeksi pada tubuh kita. Dan yang bagi yang baru keluar dari rumah sakit selama isolasi di rumah sakit, jadi untuk kedepannya tolong latihan-latihan yang kami berikan ini dipraktekkan karena ini sangat bermanfaat gitu. Karena kalau hanya menjaga dirinya di rumah tanpa berolahraga repot juga ya Bang. Iyalah. Jadi otot-otot pernapasan ini jadi melemah, nggak terlatih. Jadi kita pun jadi cepat capek gitu. Ya, mudah lelah. Karena kita kan baru direhab nih di rumah sakit. Tapi kita tidak melakukan
aktivitas seperti biasa kan. Jadi bernapas pun terhalang gitu kan, bergerak pun bergerak sedikit sakit. Jadi tolong dilatih latihan khususnya untuk paru ini supaya kembali seperti normal lagi gitu. Oke, jadi untuk teman-teman mudah-mudahan video kami ini dapat membantu, dan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh chat ataupun juga berkomentar ya Bang ya di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman, isolasi bukan berarti harus tidak baik, isolasi juga harus bergerak. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai ketemu. Salam fisioterapi.